Lah, di Islam kan dibolehkan menikahi lebih dari satu, jadi tidak masalah kalau saya cari perempuan lain. Begitulah kebanyakan pembelaan yang dilontarkan oleh seorang suami saat ketahuan selingkuh. Jadi gini, pertama-tama disclaimer dulu, saya di sini tidak membatalkan hukum poligami. Apa yang Allah halalkan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Saya tahu itu, kita semua harus tahu. Namun saya mau menyampaikan sedikit keresahan dan kegelisahan saya. Kenapa komentar-komentar seperti itu sering diucapkan oleh laki-laki atas seorang suami saat udah kemudian ketahuan selingkuh? Saya mungkin mulainya dari sebuah pertanyaan ya. Berdasarkan analisis dan pengamatan saya, kenapa setiap ustadz-ustadz ceramah di mimbar-mimbar tentang poligami yang lebih sering ditekankan itu adalah justru beban moral perempuan. Perempuan dimintai ikhlas lah, perempuan dimintai sabar lah, perempuan dimintai ridho lah, dan perempuan itu selalu dimintai untuk kemudian legowo. Sementara laki-laki seringkali hanya berhenti pada beberapa kata. Boleh, yang penting adil. Udah, sampai di situ saja. Padahal ajaran poligami itu diturunkan kepada laki-laki dengan syarat yang sangat ketat. Artinya subjek utama poligami adalah laki-laki. Maka beban moral terbesarnya juga ada pada laki-laki. Jadi semestinya saat berceramah di mimbar-mimbar tentang poligami, maka yang seharusnya sering ditekankan adalah, wahai laki-laki, sebelum engkau bicara poligami, sudahkah engkau adil? Sudahkah engkau menunaikan hak istrimu? Sudahkah engkau mapan secara ekonomi? Dan sudahkah engkau matang secara emosional dan spiritual? Kenapa tidak seperti itu yang ditekankan? Padahal poligami itu bukan ujian kesabaran bagi perempuan, tetapi ujian ketakwaan bagi laki-laki. Nah, karena sudah seperti itu, akhirnya apa? Maka lahirlah laki-laki bebas bicara poligami tanpa memahami syariatnya, tanpa kesiapan ekonominya, tanpa kematangan emosional, dan tanpa keadilan yang nyata gitu. Dan akibatnya ketika itu terjadi, istri tidak bahagia, keluarga berantakan, anak menjadi korban, rumah tangga kemudian kehilangan sakinah. Dan yang lebih parahnya, saat ketahuan selingkuh, agama dijadikan tameng. Kan Islam membolehkan laki-laki punya istri lebih dari satu. Dan saya melihatnya, kenapa seperti itu terjadi? Karena selain mungkin karena mereka tidak ngaji, di sisi lain bisa jadi juga karena kemudian kurangnya penjelasan dari para penceramah tentang konsep poligami yang sebenarnya, kurangnya penjelasan dari penceramah tentang poligami sedetail-detailnya gitu. Kalaupun ada penjelasan, jarang ditekankan mengenai beratnya syarat, besarnya tanggung jawab, dan kerasnya ancaman jika zolim atau tidak adil terhadap istri-istri. Kalau dakwah poligami hanya menekan perempuan, maka yang lahir bukan keadilan, melainkan kezoliman yang dibungkus dalil. Islam itu tidak menurunkan hukum poligami untuk kemudian memanjakan hawa nafsu. Islam menurunkannya untuk mengatur, membatasi, dan menjaga keadilan gitu. Lagian poligami itu bukan tentang seberapa ikhlas perempuan, tapi seberapa takut laki-laki kepada Tuhan gitu. Dan kemudian udahlah, malas menjelaskan. Kalian langsung klik saja bukunya di bio, ada di bio saya. Kalian di situ bisa baca, bisa mendapatkan pemahaman sedetail-detailnya. Di situ insya Allah lengkap mengenai bagaimana itu hukum poligami, bagaimana Rasulullah berpoligami, sahabat berpoligami, syarat-syarat beratnya, semuanya ada di situ. Mengenai kemudian refleksi bagaimana praktik poligami di zaman sekarang, renungan, semuanya ada di situ. Baca, klik di bio saya, oke?